eh, kita diajarkan untuk menggantungkan cita-cita kita setinggi langit. Jadi siapa cita-citanya setinggi langit? Siapa sudah mencapai cita-citanya? Ya, kita masih dalam perjalanan ya. Namun sebenarnya ada pertanyaan yang lebih penting lagi dari sekedar cita-cita kita, yaitu apa yang dicita-citakan Tuhan bagi kehidupan kita? Apa tujuan Tuhan bagi kehidupan kita? Tahun ini jemaat ini mengadakan The Year of God's Favor, tahun kebaikan Tuhan, tahun rahmat Tuhan. Nah, dari tema ini saya merasa kita bisa mendapatkan gambaran sekilas tentang tujuan Tuhan tersebut. Kita buka di Roma 8 ayat 28. Di situ Paulus mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebaikan ini? Artinya Paulus mengatakan bahwa kita perlu mengetahui kebenaran ini. Kita harus tahu dengan yakin. Kita harus memahami dengan akal budi kita. Kita harus berpegang teguh pada kebaikan ini. Nah, dengan kata kita perlu tahu apa yang dia maksudkan dengan kebaikan ini. Coba kita lihat daftar berikut ini. Apa di situ? Dapat beasiswa, kena kanker, lulus ujian cum laude, orang tua bercerai, dapat kontrak miliaran, utang lunas, hamil di luar nikah, juara lomba dance, diputus pacar. Wah, itu yang diputus pacar teriak paling keras. Bisnis bangkrut, buku terjual laris, menetap di Jogja, liburan ke luar negeri, motor dicuri, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, mana yang baik? Yang wow tadi, yang amin, yang mana yang baik? Ya, kita lihat coba ayat tadi berikutnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dengan kata lain, daftar tadi itu hanyalah sebagian dari segala sesuatu, bukan kebaikan itu sendiri. Ya, dengan kata lain, misalkan kita dapat beasiswa, itu belum kebaikannya. Kebaikannya adalah apa yang Tuhan kerjakan melalui beasiswa itu. Atau mungkin kita kena kanker, itu juga kita tidak akan menyebut kebaikan, tapi ada kebaikan di balik situ, yaitu apa yang Tuhan kerjakan melalui penyakit yang Dia izinkan itu. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Dengan kata lain, kebaikan adalah sesuatu yang tersembunyi di balik segala sesuatu yang kita alami. Itu saatnya apa? Jika Tuhan turut bekerja di dalamnya. Nah, kebaikan ini adalah kebaikan yang disediakan spesial, disediakan khusus bagi para pengikut Kristus, bagi orang yang mengasihi Dia. Dengan kata lain, ini kebaikan yang berbeda dari konsep dunia tentang kebaikan. Apa yang menurut dunia baik belum tentu baik menurut Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa
kebaikan itu? Kita belum jawab ya, apa kebaikan itu? Slide berikutnya, ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau kita hubungkan kalimat di ayat ke-28 dan ke-29, kita akan bisa mengambil kesimpulan bahwa kebaikan yang dimaksudkan Tuhan adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Jadi kebaikan bukan berbicara tentang apa yang kita alami, tetapi tentang apa yang Tuhan kerjakan mengubah kita menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Ini tujuan yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan kerjakan di dalam segala sesuatu yang kita lewati. Dengan kata lain, tujuan hidup kita bukan untuk menjadi semakin kaya, bukan. Tujuan hidup kita bukan untuk menjadi semakin sehat mungkin, atau menjadi semakin sejahtera, kaya menanjak, bukan itu. Tujuan hidup kita adalah menjadi semakin kudus, menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Ya, dengan kata tujuan hidup kita adalah suatu tujuan moral. Kan bergairah dengan tujuan hidup yang seperti ini? Amen. Mau tujuan hidup yang seperti ini? Atau pengen tujuan hidup yang lain? Ya, ini yang Tuhan tawarkan adalah tujuan yang seperti ini. Nah mungkin ada yang bertanya, loh Mas Ari, kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, bukankah kita akan diberkati? Rezeki lancar, enteng jodoh, apalagi kuliah cum laude, karir meningkat. Tapi sekarang kita perlu tunggu dulu. Apa memang seperti itu? Ya, kalau kita lihat kehidupan serba tidak terduga. Ya. Kan kalau yang suka nonton film, suka nggak kalau plotnya gampang ditebak? Oh, terakhir ini pasti ini, penjaga mati, lalu gini. Kalau udah gampang ditebak, nonton separuhnya pulang kita. Nah, kehidupan jauh lebih kompleks dari film. Hal-hal yang buruk, yang jahat, yang keji bisa menimpa orang-orang baik. Ya, sebaliknya, orang jahat malah bisa mengalami hal-hal yang baik. Ya, nggak percaya? Tuhan mengatakan, firman Tuhan menerbitkan matahari bagi orang baik saja. Seperti itu firman Tuhan. Tuhan menurunkan hujan bagi orang benar. Tidak. Dia mengatakan dia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dia menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Yang jadi masalah bagi kita cenderung mengaitkan bahwa berkat atau kebaikan Tuhan itu berkaitan dengan perbaikan status sosial atau status ekonomi. Kita memandang berkat Tuhan cenderung mengaitkan dengan berkat-berkat finansial. Jika kita menaati Tuhan, kita pasti hidup lebih sejahtera. Banyak orang berkata seperti itu, ya. Dengan penekanan pada kesejahteraan finansial. Tapi kalau kita periksa Alkitab dan kita buka mata terhadap kehidupan sehari-hari, polanya tidak sesederhana itu. Ya.
Ketaatan kepada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, paling tidak ada 3 kemungkinan akibatnya. Yang pertama tentu saja kita akan menjadi lebih baik atau menjadi sukses. Ya, ini yang sering dibicarakan. Salah satu contohnya adalah Daniel. Dia orang buangan, tetapi dia diangkat menjadi Perdana Menteri dari bayangkan 4 raja dari 3 kerajaan yang berbeda. Jadi rajanya ganti, kerajaannya ganti, tetapi Daniel tetap di atas, jadi Perdana Menteri. Sekalipun musuh berusaha menjatuhkan dia, Tuhan memakai itu untuk memuliakan namanya. Amin. Tapi ini baru kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin secara sosial ekonomi sama saja. Contohnya adalah Yusuf, orang tua Bapak Yesus, Bapak tirinya Yesus. Ada orang mengatakan, loh itu setelah menerima emas dari orang Majus itu, keluarga itu jadi kaya raya loh. Tapi kalau kita periksa teks Alkitab, hal itu tidak tersirat seperti itu. Buktinya apa? Ketika Yesus melayani dan dia kembali ke kota asalnya, apa tanggapan orang? Mereka memandang Yesus sebelah mata. Sopo sih ini? Berani-beraninya menceramai kita. Itu Yesus, anak Yusuf tukang kayu itu kan? Artinya no respect, tidak ada respect dari tetangga-tetangganya. Kalau mungkin mereka kaya, mereka ada status, mungkin ada sedikit respect dari mereka. Oh ini ya, mungkin mereka mau dengar Yesus. Tapi tidak. Kehadiran Yesus di dalam keluarga Yusuf tidak mendatangkan perubahan sosial ekonomi yang signifikan. Mungkin malah nambahin repot, karena berarti makin banyak jumlah mulut yang harus diberi makan oleh Yusuf dan oleh Maria. Itu kemungkinan yang kedua. Amin juga kan yang ini? Enggak amin, yang amin yang atas saja. Yang ketiga, ini lebih jarang dibicarakan, tetapi ada kemungkinan ini. Kita taat sama Tuhan, tapi kehidupan kita jadi lebih buruk atau gagal menurut orang dunia. Contohnya siapa? Contohnya Yeremia. Warren Spilby mencatat bahwa Yeremia melayani sepanjang 40 tahun terakhir. 40. Siapa yang udah 40? Dia udah 40 tahun melayani di Yehuda dari tahun 627 sebelum Masehi sampai 582 sebelum Masehi. Dia melayani dengan setia. Ya. Dia melayani dengan setia. Tapi buah dari pelayanannya, bangsa itu merosot secara moral. Yerusalem hancur diserang Babel. Bait Allah dicemarkan, dan bangsa Israel dibawa ke pembuangan. Yeremia meratap, Yeremia menangis, seperti kita bisa baca di kitab Ratapan. Dia sendiri oleh bangsanya tidak diterima, khotbahnya tidak didengar. Kata bahwa kitab Yeremia pernah dibakar dan baru harus menuliskannya kembali. Yeremia juga pernah hampir dibunuh. Ada kehidupannya nggak gampang. Ya. Dan kalau menurut takaran dunia, pelayanannya tidak sukses. Bukan hanya Yeremia, kita bisa lihat Yohanes Pembaptis. Dia berakhir di penjara dan kepalanya dipenggal. Bagaimana dengan 12 Rasul Kristus? Hanya satu yang mati secara wajar, yaitu Yohanes. 11 yang lain mati martir. Wah, kalau bicara martir itu kan zaman jadul lagi Mas Ari.
Nah, kalau saudara-saudara baca statistik, jumlah martir Kristiani pada abad ke-20 dan 21, jadi selama dalam kurun waktu 110 tahun, itu jauh lebih banyak daripada total jumlah martir dari abad ke-1 sampai abad ke-19. Dengan kata lain, semakin mendekati akhir zaman, semakin intensif, semakin keras penganiayaan terhadap umat Kristiani, terhadap umat Allah. So, siap-siap. Kalau kalian taat pada Tuhan, mungkin bisa lebih baik, mungkin bisa sama saja, tapi mungkin juga martir. Kalau itu jatahnya Bang Mipsam, ya terpujilah Tuhan. Kita akan berdoa untuk Mipsam. Nah, dengan kata lain, kalau kita mengukur berkat Tuhan hanya dari kesuksesan, repot. Kita akan sering luput dengan berkat Tuhan. Ya. Karena apa? Orang berdosa pun alami seperti itu. Orang berdosa juga bisa lebih baik, bisa lebih sama saja, bisa juga lebih buruk. Tadi, hujan itu diturunkan orang benar maupun orang tidak benar. Matahari terbit untuk orang baik dan orang jahat. Jadi kalau cuma sukses, masalah sukses, orang dunia bahkan bisa lebih sukses dari kita. Ya. Nah, bukan berarti lalu, kita, ya udah, nggak usah sukses. Artinya kalau kita sukses, kalau kita menerima berkat finansial, kalau kita hidup sehat, kita karir kita maju, kita mencetak prestasi yang luar biasa, kalau buku saya diterjemahkan ke 29 bahasa, tentu saya akan bersuka cita. Kita patut bersyukur, kita patut merayakannya. Ya. Tetapi masalahnya, jangan pandangan kita tertuju pada sukses itu. Sukses bukan tujuan. Katakan kiri kanan, sukses bukan tujuan. Sukses bukan akhir dari perjalanan. Apa itu sukses? Sukses adalah salah satu sarana yang dipakai Tuhan untuk datang kebaikan bagi kita. Ya. Jadi dan bukan hanya kesuksesan, kegagalan, suka duka, sehat sakit, kaya miskin. Jadi apapun yang kita alami, segala sesuatu yang kita lewati, semuanya itu hanya sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sarana untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk mengubah kita menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Itu kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita sukses, tapi kita nggak menjadi semakin seperti Yesus, kita kehilangan berkat dari kesuksesan itu. Begitu juga kalau kita sakit dan kita hanya meratapi penderitaan itu, kita tidak menjadi semakin seperti Kristus, kita kehilangan berkat dari peristiwa penyakit itu. Setuju? Setuju. Oke. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita lewati, kesuksesan, kegagalan, dari suka duka, pertanyaannya harusnya muncul dalam hati kita. Saat kita sakit, saat kita senang, saat kita susah, kita bertanya, aku ini menjadi semakin serupa dengan Kristus tidak? Aku ini semakin mengasihi seperti Dia tidak? Semakin sabar seperti Dia tidak? Itu harusnya pertanyaan yang paling kita renungkan. Nah, jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita mengalami dan mengenali kebaikan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita alami itu? Kita akan melihat apa yang dikatakan Paulus di 1 Korintus 7. Saya mengambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di ayat ke-17, Paulus mengatakan, hendaklah
masing-masing mengatur kehidupannya menurut bimbingan Tuhan, seperti yang sudah ditentukan oleh Allah baginya pada waktu Allah memanggilnya untuk percaya kepadanya. Itulah peraturan yang saya ajarkan di tiap-tiap jemaat. Jadi kemanapun Paulus melayani, gereja manapun yang dia rintis, yang dia kunjungi, peraturan ini yang dia tidak lupa untuk ajarkan, untuk ingatkan. Peraturan apa itu kita akan lihat nanti. Ayat ke-18. Umpamanya, kalau seseorang sudah disunat pada waktu ia menerima panggilan Allah, maka janganlah orang itu berusaha menghapuskan tanda-tanda sunat itu. Begitu juga kalau seseorang belum disunat pada waktu ia menerima panggilan Allah, janganlah orang itu minta disunat. Jadi nggak usah kebogem, ya. Sebab mengikuti peraturan sunat atau tidak mengikutinya, kedua-duanya sama-sama tidak berarti apa-apa. Yang penting ialah menuruti perintah-perintah Allah. Ayat 20. Hendaklah setiap orang tetap hidup dalam keadaan seperti ketika ia menerima panggilan Allah. Nah, ayat 20 cukup mengejutkan. Ayat 21 katanya. Kalau pada waktu saudara dipanggil, saudara adalah seorang hamba, tidak usahlah saudara susah-susah memikirkan hal itu. Tetapi kalau nanti saudara mendapat kesempatan untuk menjadi bebas, pakailah kesempatan itu. Tapi itu juga bisa diterjemahkan seperti ini. Tetapi walaupun engkau mendapat kesempatan untuk bebas, lebih baik engkau berbuat sebaik-baiknya dengan keadaanmu sebagai hamba. Ini peraturan Paulus. Ayat 22. Sebab seorang hamba yang sudah percaya kepada Tuhan adalah orang Tuhan yang bebas, dan seorang bebas yang sudah percaya kepada Tuhan adalah hamba Kristus. Allah sudah membeli saudara dan sudah lunas membayarnya. Karena itu, janganlah saudara menyerahkan diri untuk menjadi hamba manusia. Ayat ke-24 menutupnya. Jadi, saudara-saudara, bagaimanapun keadaanmu pada waktu dipanggil, hendaklah saudara tetap hidup seperti itu. Apa? Bersama dengan Allah. Ini nggak cocok ya dengan seminar-seminar motivasional itu ya. Kalau jadi pembicara motivasional, Paulus nggak laku. Ada kalau dalam bahasa sekarang, dia akan bilang kira-kira seperti ini. Jadi kalian para karyawan tidak usah ngoyo-ngoyo untuk menjadi bos atau jadi pengusaha. Bayangkan, dia bicara seperti itu. Dan dia menyebutnya itu peraturan yang dia ajarkan di tiap-tiap jemaat. Paulus tidak berkata seperti itu kalau dia mengajar tentang pemberian, kalau dia mengajar tentang pernikahan, kalau dia mengajar tentang penginjilan. Dan di perikop yang baru kita baca tadi, dia menegaskannya sampai 3 kali. Ayat ke-17, ayat ke-20, dan ayat ke-24 ini. Jadi, bagaimanapun keadaan pada waktu dipanggil, hendaklah saudara tetap hidup seperti itu. Bedanya apa? Bersama dengan Allah. Jadi apa maksud dari Paulus ini? Paulus ingin menyampaikan bahwa fokus kehidupan Kristiani bukanlah pada perubahan lahiriah, bukan pada perbaikan status sosial atau status ekonomi.
Dia tadi kasih contoh seorang budak. Budak adalah status sosial yang paling rendah pada zaman itu. Kalau zaman ini apa ya yang paling rendah? Ya, mungkin pembantu rumah tangga atau apa yang begitu ya, dianggap lapis paling bawah. Dia bilang seorang budak pun tidak perlu repot-repot untuk berusaha mengubah status sosialnya atau status ekonominya. Nah, bukan berarti Paulus menyetujui perbudakan, bukan. Tetapi dia ingin menunjukkan perkara yang lebih penting, perkara yang paling hakiki, perkara yang menjadi jantung kehidupan Kristiani. Apa itu jantung kehidupan Kristiani? Apa? Jantung kehidupan Kristiani adalah hidup bersama dengan Allah. Hidup bersama dengan Allah dalam keadaan apapun, dalam segala sesuatu. Mau kehidupan yang seperti ini? Yakin mau? Bisa lebih baik, bisa sama saja, bisa martir. Mau ya? Surrender, ayo surrender Lord. Jadi Paulus menggarisbawahi bahwa Tuhan mengundang kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia, untuk tinggal di dalam Dia, untuk meninggalkan kehidupan lama yang egois, meninggalkan kehidupan lama yang mementingkan diri sendiri, dan masuk dalam suatu kehidupan bersama dengan Dia. Nah, di dalam persekutuan dengan Dia itulah, dalam persekutuan dengan Tuhan itulah, Dia akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk apa? Mengubah kita menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Paulus mengatakan lagi di 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kesuksesan, kegagalan, suka, duka, sehat, sakit, kaya, miskin, itu kelihatan atau tak kelihatan? Itu sementara atau kekal? Itu tetap atau berubah-ubah? Ya. Nah, maka Tuhan tidak mau kita berjalan dengan apa yang kelihatan ini, yang sementara ini, yang berubah-ubah ini. Tuhan memanggil kita untuk menempuh jalan yang lebih dalam lagi. Tuhan mau kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Tuhan mau kita berpegang pada apa yang kekal. Kalau kita memegang sesuatu yang berubah-ubah, kita bisa jatuh. Tapi kalau kita memegang sesuatu yang kekal, kita bisa berdiri teguh. Ini terserah, mau berpegang pada yang berubah-ubah atau mau berpegang pada yang kekal. Makanya standar pencapaian kita, standar adalah kesuksesan kita dalam tanda petik, standar kebaikan kita bukan lagi pada kesuksesan orang lain. Oh, kalau orang lain seperti ini, aku bisa melampaui dia, itu berarti kita sukses. No, bukan seperti itu. Kita juga tidak lagi mengangkat standar dunia. Dunia mengukur, oh yang lebih besar, yang lebih banyak, yang pialanya lebih gede, hadiahnya lebih banyak, rekeningnya lebih tebal, itu berarti lebih baik. No, kita tidak berjalan seperti itu. Standar kita adalah karakter anak Allah. Tidak kelihatan, tetapi tidak berubah, tetapi kekal. Tadi kita nyanyi Jesus one way. Itulah one way. Atau kalau mau cari jalan yang lain, itu berubah-ubah, itu sementara, itu tidak kekal.
Ya, jadi Tuhan mengedepankan kualitas hidup daripada kuantitas hidup. Ingin mengatakan seperti ini bahwa menjadi orang baik, menjadi orang kudus itu lebih penting daripada menjadi orang sukses. Katakan ke kiri kanannya, menjadi orang baik. Bro, sis, temanku, saudaraku yang terkasih, menjadi orang baik, menjadi orang kudus itu lebih penting daripada menjadi orang sukses. Anak Allah yang lemah lembut dan rendah hati, anak Allah yang mengampuni dan bersyafaat bagi musuhnya saat disalibkan, itu standar kita. Jadi kalau saudara ingin mengukur, oh aku ini sudah berjalan sejauh mana sih? Aku ini sudah sesukses apa? Gitu, kalau kita mungkin mau pakai bahasa sukses. Ada itu tadi, apakah aku semakin serupa dengan Kristus yang lemah lembut dan rendah hati itu? Bagaimana reaksiku ketika aku ditendang oleh seseorang? Bagaimana reaksiku ketika aku berbuat baik dan orang itu justru melemparkan telur busuk kepadaku, misalnya? Bagaimana reaksiku ketika aku masuk ke sebuah ruangan dan tidak ada yang memperhatikan aku? Apakah kita sesabar Yesus? Apakah kita mudah mengampuni seperti Yesus? Apakah kita love seperti Yesus mengasihi? Itu standar kita. Nah, Salomo mengatakan seperti ini di Amsal 6, ya, Amsal 16 ayat 32. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Nah, menguasai diri apa? Menguasai diri adalah mewakili buah roh, mewakili perubahan karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya. Nah, sedangkan kota mewakili pencapaian, kota mewakili prestasi, kota mewakili kesuksesan. Jadi Paulus mengatakan bahwa diri itu, perubahan karakter itu lebih kuat, lebih penting, dan lebih susah untuk ditaklukkan daripada kota. Ya. Gimana berusaha mendapat nilai A dalam ujian dengan bersabar terhadap orang yang menyakiti kita? Gampang marah. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Ya. Artinya kita bisa menaklukkan kota yang terbesar, kita bisa mendaki gunung yang tertinggi, kita bisa mendapatkan hadiah Nobel, mencapai pencapaian yang terhebat yang pernah dilakukan oleh manusia. Tetapi kita bisa kehilangan jiwa kita. Nah, sedangkan penguasaan diri, ya, itu adalah sebuah proses yang berlangsung seumur hidup. Bagaimana kita diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus, itu terjadi oleh anugerah Tuhan. Sewaktu kita hidup bersama-sama Dia, Dia mengerjakannya melalui segala sesuatu yang kita alami. So, jangan lewatkan segala sesuatu. Jangan hanya nikmati yang senang-senang. Jangan lewatkan yang sedih-sedih. Kita kadang justru harus melewati masa-masa tidak enak, tidak nyaman. Tapi di situ pun Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya, bahwa selama kita masih bernapas, kita belum bisa mengatakan, wah, aku sudah lulus. Kita tidak ada benar. Maka ini lebih sulit, ini lebih heroik, ini lebih patriotik mungkin, ini lebih hebat daripada merebut kota. Alexander the Great merebut seluruh kerajaan dunia. Dia menguasai kerajaan dunia pada saat itu, tapi dia kehilangan jiwanya. Ya.
Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi dia kehilangan jiwanya. Nah, ada sebuah contoh yang menarik dalam kehidupan Yunus. Ya. Ingat, Yunus adalah nabi yang membangkang, nabi yang memberontak. Disuruh ke Niniwe, melipir ke Tarsis. Katanya mau doa di Kalibra, muncul di Malioboro. Itu Yunus. Nah, bagi Tuhan, apa susahnya bagi Tuhan untuk menendang Yunus? Kamu gak memenuhi kriteria, gak memenuhi syarat, mau ngelawan, berani ngelawan gue, itu kan bisa bilang di situ. Gampang, gue bisa cari yang lain. Emangnya gue perlu banget sama lu? Kira-kira Tuhan seperti itu. Gue gak butuh amat sama lu, pergi sana. Tuhan bisa, gampang usir Yunus seperti itu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mesti repot-repot kejar-kejar orang yang membangkang ini? Pemberontak kok dikejar-kejar sih sama Tuhan? Kenapa Tuhan mesti pakai badai yang besar? Kenapa Tuhan mesti pakai ikan yang besar? Kok nggak pakai ikan koi aja ya? Kejar Yunus. Kenapa mesti pakai ikan besar? Kenapa? Jawabannya, kalau saudara baca kitab Yunus, akan jelas terbaca di pasal 4. Ya. Kalau fokus Tuhan adalah pada kesuksesan misinya, ya, kesuksesan penginjilan di Niniwe, kitab Yunus akan berakhir di pasal 3. Kalau Tuhan hanya memikirkan bagaimana menyelamatkan orang Niniwe, bagaimana misinya sukses, kisah Yunus akan berakhir di situ. Happy ending. Nah, tapi kenapa kok masih ada tambahan 1 pasal lagi? Misalnya seperti ini, bahwa Tuhan tidak hanya tertarik pada misi yang dijalankan Yunus. Dia lebih tertarik pada diri Yunus. Tuhan bukan hanya memperhatikan pekerjaan kita, Dia terlebih lagi mempedulikan kita, mempedulikan Anda dan saya, para pekerjanya. Amin. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, penginjilan Yunus itu sukses kenapa? Karena Yunus taat? Ya. Yunus taat, Yunus berdoa, berpuasa, terjadi revival di Niniwe. Seperti itu? Kalau berakhirnya di ayat 3, mungkin seperti itu. Tapi ternyata kan ada 1 pasal lagi palsu di 1 pasal itu, perspektifnya jawaban Tuhan begitu kita mungkin nggak bayangkan, tidak terduga. Artinya kalau Yunus taat, harusnya ia bersyukur, harusnya ia bersuka cita, harusnya ia merayakan kesuksesan penginjilan Niniwe. Harusnya dia tadi salto, nari loncat-loncat lebih hebat dari yang kita lakukan tadi. Coba bayangkan 1 kota bertobat, 1 Jogja ini bertobat, kalian kira-kira mau ngapain? Nah, tapi pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia marah-marah sama Tuhan. Dia menganggap Tuhan itu terlalu sabar. Dibayangkan, terlalu sabar. Pernah kalian marah-marah karena seseorang terlalu sabar? Aduh, Pak Polisi itu kok sabar banget sih? Pernah? Ini terlalu sabar. Yunus marah. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yunus sebenarnya tidak mengasihi orang Niniwe. Dia berkhotbah
bukan karena dia mengasihi orang-orang kota itu. Dia lebih menginginkan Niniwe hancur. Bayangkan, khotbah dan pengen yang mendengar hancur. Tuhan, kutukilah orang yang duduk-duduk di sini ini, kirimkan meteor kepada mereka. Yunus nggak ngucapin itu, tapi hatinya seperti itu. Dia pengen orang di Niniwe hancur. Dia nggak beda dengan kakak anak yang terhilang itu, yang tidak mau masuk, tidak mau ikut pesta, menghakimi, dan lebih pilih meluapkan kepahitannya. Sama saja dengan kakak itu. Yunus memang melakukan kehendak Tuhan, tapi dia tidak melakukannya dari hati. Dia tidak melakukannya dengan segenap hati. Dia hanya takut apa yang Tuhan bisa lakukan terhadap dirinya. Dia udah trauma, dikejar badai, dikejar ikan besar, dia trauma. Dia nggak tahu lagi kalau dia masih melayang lagi, Tuhan akan kirim apa lagi. Dia udah deh, aku taat aja deh. Dari Yunus berkhotbah melayani bukan digerakkan oleh kasih. Warren Wiersbe mengatakan, ketika kita marah pada Tuhan, segala sesuatu dalam hidup ini berlangsung tidak semestinya, dan kita melakukan dan mengatakan perkara yang egois. Benda menjadi lebih penting dari orang. Pohon jarak menjadi lebih penting daripada orang satu kota besar. Kenyamanan jadi lebih penting dari pelayanan. Yunus lebih pengen duduk-duduk di pohon jarak dan menikmati suasana teduh daripada melayani orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Itulah kondisi Yunus. Kabar baiknya, Tuhan memang terlalu sabar. Amin. Siapa ya menyadari bahwa Tuhan terlalu sabar? Hanya kalau Tuhan kurang sabar, saya nggak akan berdiri di sini. Ya, mungkin tidak sedramatis Yunus, tapi saya tahu ada Yunus di dalam diri saya, Yunus Jowo. Ada pemberontakan di dalam diri saya, ada kepahitan, ada pelayanan yang setengah hati, ada kemarahan yang egois. Kalau Tuhan tidak sabar, habis Yunus. Ya. Jadi dalam kisah Yunus kita melihat contoh indah bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan bekerja bahkan ketika kita memberontak, ketika kita bertobat karena takut, ketika kita melayani dengan setengah hati, ketika kita marah-marah dengan egois, Tuhan bekerja di situ. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi hamba-Nya. Hanya ayat 4 itu Tuhan dengan lemah lembut dia berusaha undang Yunus untuk datang kepadanya. Itu juga seperti undangan bagi kita. Tuhan kira-kira mengatakan seperti ini, anakku, engkau memang tidak memiliki kesabaran itu. Engkau tidak memiliki kasih itu. Tapi datanglah kepadaku. Hiduplah bersama dengan aku. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam kasihku. Maka engkau akan berubah menjadi semakin serupa dengan anakku Yesus Kristus. Amen. Itu yang Tuhan kejar. Bukan sekedar apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita menjadi anaknya. Don Moon dalam sebuah lagunya dia menyuarakan kerinduan hati Tuhan itu. Dia menyanyi, in all that you do, remember all I want is you. Ya. Dalam apapun yang kita lakukan, Tuhan lebih menginginkan kita
kitanya itu lebih penting buat Tuhan. Maka saya ingin mengatakan seperti ini. We are not called to do great things for God. Slide berikutnya. We are called to do anything with God. Kita tidak dipanggil untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi Allah. Tapi kita dipanggil untuk melakukan segala sesuatu bersama dengan Allah. Tuhan menginginkan kehidupan seperti itu? Ya. Artinya kalau kita hanya fokus pada great things, saya sudah 40 tahun lebih. Dan jujur, kalau saya lihat, apa great things yang saya lakukan? Berarti selama 40 tahun ini, saya hanya membuang waktu, saya hanya membuang tenaga. Nggak ada great thing yang saya lakukan. Tapi saya mengucap syukur karena Tuhan memanggil saya to do anything, apa saja bersama dengan Dia. Itu berarti dari mencuci helm, dari ganti popok, siapa yang ganti popok? Merawat orang sakit, kalau ada yang saudara atau orang tua sakit, merawat orang sakit. Bahkan sampai kalaupun ada di antara kita nanti menjadi Presiden Indonesia. Tuhan mau kita melakukannya with Him, bersama dengan Tuhan. Jadi, yang penting bukan apa yang kita lakukan, tapi yang penting adalah dengan siapa saudara melakukannya. Tidak penting saudara melompat apa-apa, menyanyi apa saja. Dengan siapa saudara melakukannya, itu yang penting. Siapa yang with you, itu yang penting. Bukan di mana saudara berada, bukan berapa rekening saudara, bukan berapa medali emas yang saudara punya, bukan berapa pesawat jet pribadi yang saudara punya, tapi dengan siapa saudara melakukannya. Dan di dalam segala sesuatu, berarti juga Tuhan bukan baru terbukti pertolongannya ketika kondisi hidup kita lancar. Tuhan sudah bersama-sama kita saat kita dalam kemacetan. 3 pemuda Ibrani di dalam dapur perapian. Tuhan tidak menolong dari luar. Tuhan masuk juga dalam dapur perapian itu. Sehingga orang-orang Babel melihat ada sosok yang tepat. Tadi lagu God's of Yesterday, Tuhan sudah ada ketika kita melewati malam-malam yang gelap. Tuhan sudah ada ketika kita melewati badai. Dan di depan Dia sudah di depan kita. Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dari sudut pandang dunia, mungkin yang kita lakukan hanya perkara-perkara kecil. Tetapi jika kita melakukannya bersama dengan Tuhan, it will great. Jadi saya akan akhiri dengan ini. Kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan di tengah-tengah kita akan menjadi semakin nyata ketika kita masing-masing menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita masing-masing menjadi semakin penuh dengan buah roh, dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan apa sih itu? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, dengan kesetiaan, dengan kelemah lembutan, dengan penguasaan diri, dalam keadaan apapun, dalam segala sesuatu.
Entah kita lagi senang atau lagi susah, apakah kasih itu masih ada dalam diri kita? Kesabaran itu, penguasaan diri itu, kemuliaan itu, apakah itu semakin berlimpah-limpah dalam kondisi kita? Dalam segala sesuatu, dalam keadaan apa? Amin. Mari kita bangkit.